Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andita Kurnia dengan NIM 2892150126. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Digital Bisnis dan dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto STMM Universitas Pancasakti Bekasi. Yang pertama ada latar belakang bisnis digital. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital. Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis merupakan sektor yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh. Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul transaksi yang menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen dan konsumen. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan nama e-bisnis dan e-commerce. Melalui e-commerce, seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. Yang selanjutnya ada mengelola pemasaran digital. Pemasaran digital adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan yang dijalankan oleh tenaga pemasar, baik itu perusahaan maupun individu dalam rangka melakukan pemasaran sebuah produk atau merek, baik itu produk barang maupun produk jasa, dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi digital seperti menggunakan media elektronik maupun menggunakan media berbasis internet. Digital marketing yang berbasis media elektronik dapat menggunakan iklan di televisi maupun di radio. Sedangkan yang berbasis pada media internet seperti pemasaran melalui media sosial maupun e-commerce. Yang selanjutnya ada bootstrapping, seed funding, serial funding, dan ventura. Yang pertama ada bootstrapping, ialah proses membangun bisnis dari awal tanpa menarik investasi atau dengan modal eksternal yang minimal. Yang kedua ada seed funding, tahap awal pendanaan di mana putaran investasi pertama didapatkan dari investor eksternal. Yang ketiga ada series funding. Funding adalah upaya penggalangan dana yang dilakukan oleh startup yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada funding series A, funding series B, dan funding series C. Dan yang keempat ada ventura, merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau invest company untuk jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada strategi pitching. Pitching adalah strategi untuk mengkomunikasikan ide-ide baru dan berusaha mendapatkan dukungan audiens terhadap ide-ide yang disampaikan. Contoh penerapan pitching adalah ketika mengajukan produk bisnis kepada calon klien, partner bisnis, atau calon investor yang potensial. Ada kesalahan dalam strategi pitching. Yang pertama, struktur penyampaian kurang menarik. Yang kedua, tidak melakukan riset secara mendalam. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang disampaikan. Dan yang selanjutnya ada tips dalam melakukan strategi pitching. Yang pertama, ketahui masalah calon klien. Yang kedua, buat dirimu lebih dekat dengan calon klien. Dan yang ketiga, jangan lupa lakukan persiapan teknis. Yang selanjutnya ada pola pikir bisnis di era digital. Pertama, selalu terbuka terhadap perubahan. Salah satu karakteristik utama era digital ada perubahan yang sangat cepat. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Perilaku konsumen di era digital ini sudah banyak berubah. Sebelum ada internet, konsumen jauh lebih sabar. Dan yang ketiga ada kreatif dan inovatif. Era digital ini juga menuntut pengusaha untuk selalu kreatif dan inovatif, khususnya dalam melangsungkan kampanye market. Dan yang selanjutnya mengelola kenaikan kelas usaha. Yang pertama, manfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat, pilihlah lokasi bisnis yang strategis. Dan yang kelima, jual produk via e-commerce. Yang selanjutnya ada evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital. Yang pertama, bagaimana evaluasi perekrutan karyawan.
Yang kedua, bagaimana kinerja karyawan. Yang ketiga, evaluasi kinerja berkelanjutan. Yang keempat, apakah produk memiliki nilai jual. Yang kelima, apakah ada permintaan yang cukup dari pasar. Yang keenam, riset pasar adalah sebuah keharusan. Yang ketujuh, waktunya eksekusi hasil evaluasi. Dan yang selanjutnya ada perbedaan peer-to-peer lending dan crowdfunding. Yang pertama, proses pengajuan. Proses pengajuan untuk peer-to-peer lending serupa dengan pengajuan pinjaman online pada umumnya. Seorang peminjam diharuskan untuk mengisi data pribadi secara jelas dan akurat, sedangkan proses pengajuan crowdfunding dilakukan dengan cara mendaftarkan diri ke perusahaan vintage, membuat proposal bisnis, dan melakukan presentasi kepada pihak pemberi dana. Yang kedua, sistem pendanaan. Sistem pendanaan peer-to-peer lending dilakukan dengan memberi pinjaman kepada peminjam. Perjanjian antara pemberi pinjaman dan meminjam akan legal karena dibuat secara tertulis, yaitu hitam di atas putih. Sedangkan crowdfunding tidak menggunakan sistem pendanaan seperti peer-to-peer lending. Crowdfunding menggunakan sistem pendanaan secara sukarela atau berbentuk donasi. Yang ketiga ada tenor. Tenor atau waktu jatuh tempo pengembalian dana peer-to-peer lending tergantung kesepakatan awal yang dipilih oleh peminjam. Untuk tenor dalam crowdfunding umumnya berbeda-beda. Ada yang 4 bulan dan 8 bulan. Namun ada juga yang memberikan waktu pengembalian hingga 1 tahun. Dan yang keempat ada jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh pendana kepada peminjam tergantung pada nominal yang diajukan oleh peminjam. Di sisi lain, crowdfunding sebenarnya hampir sama, yaitu penerima dana atau peminjam akan mendapat dana sebesar yang telah diajukan. Yang selanjutnya menemukan ide usaha digital. Yang pertama, melakukan riset dan tren. Yang kedua, sesuaikan dengan hal-hal yang kamu sukai. Yang ketiga, perhatikan yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang keempat, belajar dari kisah sukses orang lain. Yang kelima, amati kekurangan kompetitor. Yang keenam, belajar dari pengalaman. Dan yang terakhir, bagaimana cara mendapatkan modal bisnis. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet. Sektor bisnis merupakan sektor yang paling terkenal dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh. Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Dan selanjutnya ada saran. Berikut saran-saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya disarankan. Yang pertama, bagi perusahaan harapannya terapan online marketing ini dapat diinformasikan lebih luas tentang manfaat dan kegunaannya agar banyak industri kreatif yang masih berada di kalangan menengah ke bawah menjadi termotivasi untuk memasarkan produknya menggunakan teknologi internet yang ada. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya saya sarankan tidak meneliti yang berkenaan tentang online marketing dari sisi kegagalannya dan membandingkannya dari sisi kesuksesannya. Coba mencari perusahaan yang sukses menerapkan online marketing dan mencari perusahaan yang gagal menerapkan online marketing. Dan yang ketiga, bagi para pengembang industri kreatif yang baru membangun usahanya, coba untuk memasarkan produknya dengan menggunakan media internet menurut penulis setelah diadakannya penelitian ini. Penerapan online marketing sangat bermanfaat untuk menunjang pemasarannya, mengenalkan produk ke pasar yang lebih luas. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.